Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kali ini kopi Lavazza, kopi dari Italia pokoknya ya. Saya buat dengan V60 padahal harusnya dibuat espresso. Nah, saya senangnya metodologi atau metoda saya membuat kopi selalu dengan menggunakan V60 dengan filter kain buatan sendiri. Mari kita bahas soal LLM, Large Language Model. Ini lagi ramenya ya, kalau kita bicara tentang artificial intelligence. Ini kecerdasan buatan ya, ini macam-macam nih. Ada cerita tentang yang namanya LLM, ini large language model. Jadi AI kan bisa kita buat untuk macam-macam ya, untuk mengenali objek ya, misalnya mengenali objek dengan menggunakan computer vision ya, lihat mata, ngelihat gitu ya. Itu ada satu juga mengenali objek, ada juga mendengar ya, mendengar juga. Kemudian nah sekarang yang lagi rame itu adalah bahasa ya. Jadi AI ini terkait dengan bahasa. Ini menjadi ngetop tuh gara-gara chat GPT-nya ya, chat GPT-nya dari OpenAI yang dibuka ke publik, kemudian orang rame-rame menggunakan. Maka Google juga nggak mau ketinggalan membuka Bard-nya ya. Sebenarnya banyak lagi sih ya yang lain-lainnya gitu ya, yang selain itu, dan bahkan awal-awalnya juga bukan ChatGPT ya yang duluan ya. Anyway, nah apa sih yang sebutnya namanya large language model atau LLM itu ya. Jadi kalau di AI, di kecerdasan buatan itu hasil dari sebuah proses belajar itu namanya model ya. Jadi kita harus belajar, kita punya model. Nah, model inilah yang kita gunakan untuk mengenali sesuatu. Jadi model untuk mengenali wajah orang, model untuk mengenali plat nomor mobil, model untuk mengenali macam-macam ya, pokoknya model gitu. Model tuh salah satu kata yang paling banyak di abuse ya. Saya jadi ingat presentasi saya itu ya. Model. Tentang model tuh, model juga ini nama makanan empek-empek ya, empek-empek model. Model juga itu ya, yang sering jalan di catwalk itu juga namanya model juga ya. Mainan mobil-mobilan juga model. Ini udah melantur, ngopi dulu. Kepagian ya, ngopi dulu. Model. Nah, jadi model itu dibentuk dengan dilatih ya. Jadi dia dilatih, kasih contoh, kasih gambar orang, kasih gambar handphone, kasih gambar topi, kasih gambar kopiah gitu ya. Jadi lama-lama dia udah tahu nih kopiah nih ya. Jadilah model tuh. Nah, kalau di dalam bahasa juga demikian ya, large language model. Sebenarnya kita sebutkan model dari bahasa dulu ya, language model. Kenapa disebut large? Karena language itu besar. Kita bisa buat model bahasa yang sedikit ya. Misalnya kita membuat model bahasa yang sederhana. Misalnya untuk beri pulsa aja lah, beri pulsa. Model-model di IVR yang di telepon itu ya, misalnya gini. Tekan 1 untuk untuk membeli pulsa, tekan 2 untuk menjual pulsa, tekan 3 untuk jual beli gitu ya, kredit pulsa atau apalah gitu ya. Nah, tapi ini kalau nggak gini ya, nanti ditanya sebenarnya, Anda mau apa? Mau beli pulsa apa? Pilihannya Telkomsel, XL, gitu ya, IM3, Smart atau apalah pun ya. Jadi dia pilihan kata-katanya cuma itu, Telkomsel, XL, IM3, apalagi dan seterusnya gitu ya. Jadi dia pilihannya cuma itu. Nah, itu kita sebut sebenarnya language juga ya, bahasa. Nanti misalnya ditanya selamat pagi, Anda ingin beli pulsa apa? Oh, Telkomsel gitu. Nanti dia akan jawab, oh pulsanya yang berapaan? 5.000, 10.000, 25.000 gitu ya, dan gitu. Jadi pilihannya juga sedikit. Nah, nanti jadi orangnya bisa didengarkan. Si sistem AI-nya itu hanya cukup memilah-milah antara tadi ya, di tahap pertama dia akan memilah-milah apakah
Telkomsel, XL, IM3 dan seterusnya, dia milih itu juga ya. Kemudian nilainya ya, apakah 10.000, 20.000, dia hanya memilah-milah bahasanya itu aja gitu. Nah itu modelnya kecil ya, language tapi. Jadi nggak bisa kita di awal-awal, selamat pagi, Angga ingin memberi pulsa apa? 25.000. Nah, ini pulsa apa? Nah nanti ditanya ya, pulsa operator mana gitu kan ya. Jadi language-nya sederhana itu. Nah itu bisa ya, bisa. Ketika kita bicara dengan percakapan manusia, maka nah ini all hell breaks loose gitu ya. Artinya wah, all bets are off gitu ya. Jadi artinya wah, karena skalanya besar ya, manusia kan bisa ngomong kemana-mana, asal dari mana kemana-mana. Jadi susah. Ya, jadi nah makanya si model AI-nya itu harus di-training dengan data yang besar ya, besar. Contohnya misalnya ini Budi Raharjo pagi-pagi pergi ke, nah pertanyaannya kemana? Nah, karena Budi Raharjo dosen, ya, kalau misalnya dia tahu nih Budi Raharjo ini dosen, berarti mungkin Budi Raharjo pergi ke kemungkinannya kampus, nah, gitu ya, atau ke pasar. Nah, atau yang lebih ini lagi lah ya, lebih bisa diprediksi lagi ya. Misalnya gini, Anda tahu lagu Ibu Kartini nggak? Ibu kita Kartini putri ... Nah, Anda tahu jawabannya apa? Putri sejati ya, sejati. Kenapa tahu? Nah, itu kalau diinikan kepada AI, nah ya AI kita latih. Ibu kita Kartini. Nah, kalau ini tentang Kartini, putri belakang itu apa tuh ya? Putri apa tuh? Jawabannya karena dia di training dengan contoh-contoh. Misalnya dia di training dengan teks lagu Ibu Kita Kartini, putri sejati. Bukan putri apa? Putri apa jadi belakangnya gitu ya. Jadi putri sejati gitu ya. Jadi ini di train dengan konteks. Kalau kita bilang ini konteksnya lagu gitu ya. Oh iya, konteksnya lagu. Nah, Ibu Kita Kartini putri sejati gitu. Kalau konteksnya lain lagi karena di training seperti itu, nanti kalau di konteks lagi ya, konteks yang lagi itu bisa dia mengerti juga bahwa kalau anak itu putra, putri, kalau anak laki-laki itu putra, kalau ini putri. Jadi kalau ditanya, Ibu Kita Kartini itu putrinya siapa? Nah, dia bilang ya putrinya Sejati. Jadi nama ibunya Sejati. Lawaan aja ya, lawaan ya. Tapi nah itu sama ya. Jadi kalau kita teruskan teks lagu ini, Ibu Kita Kartini kan ya. Nah, terus jadi dia di-training dengan contoh-contoh yang banyak. Contoh-contoh lagu yang cyclic juga misalnya Hey Jude Don't taratat. Nah, itu juga ya bisa dibuat cyclic. Nah, dari contoh-contoh yang ini ya, jadi kalau kita katakanlah misalnya probabilitas dalam lagu setelah kata ibu, nah itu apa? Ibu. Nah, nanti apa gitu. Berarti ibu, setelah ibu adalah kata berikutnya, kemungkinan probabilitasnya adalah kita gitu ya. Kalau ini dilihat dari struktur lagu Indonesia tadi ya. Nah, terus nanti apa lagi? Nah, kalau sekarang ada dua kata ya. Probabilitas dari kata selanjutnya setelah ibu kita, probabilitas kata selanjutnya adalah Ibu Kita Kartini. Nah, jadi itu gitu ya. Probabilitas kemunculan kata Kartini setelah Ibu Kita Kartini ya. Nah, jadi probabilitas ini wah diurut banyak tuh. Jadi probabilitas. Nah, Ibu Kita Kartini, Ibu Kita Kartini. Yang probabilitas kata keempat apa? Jadi dengan adanya kemunculan Ibu Kita Kartini, probabilitas yang keempat adalah putri ya. Nah, dan seterusnya. Jadi itu bisa panjang tuh probabilitasnya. Nah, itulah sebabnya contoh-contohnya harus banyak dan kita ngitung probabilitas kata selanjutnya ya, kemunculan kata selanjutnya. Itu seperti kalau kita di handphone ya, kita ngetik kata selanjutnya kemungkinan apa ya, itu berdasarkan dari contoh yang kita berikan. Gitu karena kalau kita sering ngetik di handphone kita kan ya keluar kata terakhir atau yang paling sering kita gunakan ya, gitu. Ibu pergi ke pasar. Ibu pergi ke pasar berjualan ya. Berjualan atau belanja ya. Kan ya, ibu pergi ke pasar. Nah, ini antara pilihan belanja atau berjualan. Mana yang lebih banyak di ini kan. Itulah sebabnya kita ngelihat contohnya ini tergantung dari konteksnya atau dari contoh-contohnya atau dari kultur di tempat itu.
Kalau misalnya di Indonesia ibu kita Kartini, kalau di Malaysia mungkin ibu kita nggak tahu ini Malaysia enggak ya. Ya jadi itu. Nah, itulah sebabnya bahwa sebuah large language model itu harus dikasih contoh-contoh. Tetap ya kalau kita ini harus kasih contoh-contoh yang lokal. Harus kita training dengan konteksnya lokal. Jadi large language model itu bisa dikasih contoh dengan konteks-konteks, misalnya kita ingin membuat sebuah chatbot yang dia bisa menjawab helpdesk-nya di sistem informasi kita lah ya. Kita punya customer service lah. Kita toko e-commerce, nah pertanyaan-pertanyaan yang sering ada itu dilatih di large language modelnya itu. Kenapa disebut large? Karena large. Datanya itu katanya nih ya sekitar belasan petabytes. Nah, ada yang tahu petabytes itu ukurannya berapa? Kan ada bytes ya, kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes. Nah sekarang ini adalah namanya petabytes. Coba dilihat ya petabytes itu seberapa besar jumlah datanya. Itulah sebabnya susahnya membuat large language model itu karena skala yang besar. Dulu karena komputasi kita ya, komputer itu prosesornya masih kecil, terus memorinya masih terbatas, jaringan masih lambat, disk masih sedikit, maka untuk membuat language yang skalanya masih maksudnya agak mendekati manusia itu masih susah ya dulu. Karena dulu kalau kita mau buat 10 petabytes itu gimana hard disknya nggak ada ya gitu. Bahkan sekarang aja kita juga hard disk kita ya kalau saya tanya punya nggak 10 petabytes? Nggak perlu 10 petabytes. 1 petabytes juga punya nggak? Nggak punya. Tapi kalau katakan 10 terabytes saja, banyak yang punya ya. Ini koleksi ini lagi foto dan lagu saya aja mungkin udah berapa terabytes ya, Tinggal nanti sebentar lagi petabytes. Jadi itulah untuk menunjukkan bahwa teknologi ini berkembang dengan pesat sehingga memungkinkan kita membuat sebuah sistem buatan ya yang makin mendekati manusia. Saya nggak tahu ya kalau otak kita ini sebetulnya berapa petabytes ya atau berapa petabytes ya. Jadi mungkin petabytes lagi. Kalau mega petabytes apa sih? Jadi 1 juta dari petabytes. Google sendiri Google itu kan katanya itu ya jumlah nolnya berapa ya Google itu ya. Anyway balik lagi. Jadi itulah large language model dan kenapa dia sekarang lagi mencuat karena kemampuan modelnya itu sudah bisa digunakan, sudah reasonable untuk digunakan sebagai sebuah aplikasi. Kalau dulu mungkin belum bisa, ya language modelnya masih kecil sehingga masih belum hype ya, belum bisa digunakan untuk aplikasi kecuali yang sangat spesifik. Kalau sekarang sudah bisa lebih banyak aplikasinya lagi. Nanti suatu saat bisa digunakan untuk menjadi tutor mahasiswa ya. Mahasiswa nanya sesuatu nanti dijawab oleh si chatbot yang berbasis AI dengan large language model. Mungkin nanti bukan large lagi tapi huge language model, HLM gitu ya. Huge language model. Itu mungkin datanya petabytes. Karena nanti campuran language-nya di dunia dia nanti bisa mengerti berbagai language di dunia ya. Jadi diajak ngobrol apapun bisa ya. Bahasa program pun bisa ya. Bahasa alay bisa ya. Selamat pagi. Kopi saya udah dingin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.